Bayangin kamu tinggal di kota kecil yang tenang. Rumah-rumah berjajar rapi, tetangga saling sapa, semua kayak di film keluarga. Tapi, di balik pintu salah satu rumah itu, ada rahasia yang bikin bulu kuduk berdiri. Ini bukan cerita horor biasa, ini nyata. Di Mazan, Prancis, seorang pria bernama Dominique Pellicot hidup sebagai pensiunan biasa. Tetangganya bilang dia ramah, sopan, orang yang nggak bakal bikin curiga. Tapi, di tahun 2020, polisi membongkar rahasia yang bikin dunia terguncang. Apa yang bisa bikin seorang suami, ayah dan tetangga biasa melakukan sesuatu yang nggak masuk akal? Mazan itu kota kecil di Provence, Prancis. Bayangin tempat dengan kebun anggur, pasar tradisional, orang-orang minum kopi di trotoar. Dominique Pellicot, 70 tahun, tinggal di sana sama istrinya, Giselle, selama puluhan tahun. Mereka punya 3 anak, hidup mapan, rumah sederhana tapi nyaman. Dominique pensiunan dari perusahaan listrik, suka main tenis, kadang ikut acara komunitas. Orang-orang bilang, dia orang biasa, nggak neko-neko. Tapi di tahun 2020, semuanya berubah. Semua dimulai dari hal kecil. Dominique ketahuan merekam rok wanita di supermarket pakai ponselnya. Polisi nyita ponselnya, dan apa yang mereka temuin? Bukan cuma video itu. Ada folder rahasia di komputernya, ribuan file. Foto, video, dan catatan. Catatan yang bikin polisi sampai nggak bisa tidur. Polisi menemukan bukti bahwa selama hampir 10 tahun, dari 2011 sampai 2020, Dominique Pellicot melakukan sesuatu yang bikin otak kita sulit nyerna. Dia nggak cuma membius istrinya, Giselle, pakai obat penenang, dia ngundang lebih dari 80 pria ke rumah mereka untuk, ya kamu nggak salah dengar, memperkosa Giselle saat dia nggak sadar. Dia merekam semuanya, ratusan video, dan menyimpannya kayak koleksi. Dia pakai forum online, tempat yang biasanya orang jual beli barang bekas, buat cari pria-pria ini. Dia kasih instruksi jelas, jangan pakai parfum, jangan merokok, biar Giselle nggak curiga. Pria-pria ini, dari tukang ledeng sampai pejabat lokal, datang ke rumahnya malam-malam, masuk lewat pintu belakang dan, ya, melakukan kejahatan itu. Giselle nggak tahu apa-apa. Dia pikir dia cuma sering capek atau lupa-lupa ingat karena umur. Fakta yang bikin tambah ngeri, Dominique nggak cuma pelaku, dia juga sutradara. Dia atur pencahayaan, kamera, bahkan posisi korban. Semuanya terencana. Polisi bilang ada 92 kasus pemerkosaan yang melibatkan 83 pria berbeda. Dan Dominique, dia ikut serta. Bayangin jadi Giselle. Bangun setiap hari, minum kopi bareng sama suami yang kamu percaya, cerita tentang anak-anak, rencana liburan, tapi nggak tahu kalau malam sebelumnya hidupmu dihancurkan. Giselle bilang di pengadilan, saya merasa seperti boneka yang dipermainkan. Saya nggak lagi percaya apapun. Coba pikir, betapa hancurnya kepercayaan seseorang setelah tahu orang yang paling dekat, yang seharusnya melindungi, justru jadi monster. Ini bukan cuma soal kejahatan fisik, tapi pengkhianatan yang bikin kita bertanya, apa yang bikin seseorang bisa sekejam itu? Kita masuk ke pikiran Dominique. Psikolog forensik bilang, dia kemungkinan punya sadisme seksual, gangguan parafilik di mana seseorang dapat kepuasan dari penderitaan orang lain. Ini bukan cuma soal nafsu, tapi kontrol. Dominique nggak cuma ingin melakukan kejahatan, dia ingin mengatur setiap detiknya, kayak sutradara film sakit. Ada juga tanda-tanda gangguan kepribadian antisosial, dia nggak punya empati, nggak merasa bersalah, tapi yang bikin ngeri, dia bisa hidup ganda. Di depan tetangga, dia bapak-bapak biasa. Di rumah, dia monster. Psikolog bilang, ini ciri klasik pelaku sadis. Mereka pandai menyembunyikan sisi gelap. Dominique bahkan pernah bilang ke polisi, saya nggak tahu kenapa saya melakukannya. Itu seperti ada sesuatu yang mengambil alih. Jadi, bener gak dia nggak tahu? Atau itu cuma alasan? Kasus ini terbongkar bukan karena kecurigaan Giselle,
tapi karena kesalahan kecil Dominic. Waktu dia ketahuan merekam di supermarket, polisi mulai tanya-tanya. Mereka temuin folder di komputernya yang diberi kode, kayak rahasia malam atau proyek spesial. Bayangin, folder itu isinya ratusan video lengkap dengan nama-nama pria yang terlibat, tanggal, sampai catatan kecil tentang performance-nya. Polisi melacak 83 pria ini, dari usia 20-an sampai 70-an. Ada yang bilang mereka nggak tahu Giselle nggak sadar, tapi banyak yang tahu dan tetap ikut. Ada tukang ledeng, supir truk, bahkan pejabat lokal. Dominic ditangkap di 2020 dan sidangnya mulai 2024. Dia menghadapi dakwaan pemerkosaan, penyerangan, dan distribusi pornografi. Hukuman maksimal 20 tahun penjara. Coba bayangin hidup Giselle sekarang. Dia nggak cuma kehilangan suami, tapi juga kepercayaan pada dunia. Di pengadilan, dia bilang, "Saya nggak tahu lagi siapa saya. Setiap malam saya bertanya, apa lagi yang nggak saya tahu?" Coba bayangin, ketakutan itu. Nggak tahu apa yang terjadi sama tubuhmu selama 10 tahun. Ini bukan cuma soal kejahatan. Ini tentang trauma yang nggak bisa dihapus. Giselle sekarang tinggal sama anak-anaknya. Coba bangun hidup baru. Tapi, apa yang bisa ngobatin luka kayak gitu? Kita sering ngeluh soal pekerjaan, tetangga, atau drama kecil sehari-hari. Tapi Giselle, dia harus belajar hidup dengan kenyataan bahwa orang yang dia cintai selama puluhan tahun adalah orang asing. Kasus Dominic Pellico ini bikin kita mikir, apa yang bikin seseorang bisa menyembunyikan sisi gelap selama bertahun-tahun? Apa yang ada di kepala seseorang yang bisa nyakitin orang terdekatnya tanpa rasa bersalah? Mungkin jawabannya nggak pernah jelas. Tapi satu hal pasti, di balik rumah-rumah tenang di kota kecil, mungkin aja ada rahasia yang nggak pernah kita bayangkan. Jadi, lain kali kamu ngobrol sama tetangga yang kelihatannya baik-baik aja, mungkin, cuma mungkin, ada sesuatu yang mereka nggak ceritain. Itu tadi cerita kelam dari Mazan. Kalau kamu suka cerita true crime kayak gini, kasih tahu kita kasus apa lagi yang pengen kamu dengar. Dan hati-hati ya, jangan sembarang percaya sama tetangga yang kelihatannya terlalu sempurna. Sampai ketemu di cerita berikutnya.